Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Lu Zhao benar-benar terkejut ketika dia mengetahui jika Shen Yuan langsung menutup teleponnya begitu saja. Dia pun tampak sangat geram. Dia berkata dalam hatinya, ini benar-benar tidak kusangka. Pemuda itu berani menutup teleponku. Siapapun yang melihat ini terjadi, kemungkinan besar akan menjatuhkan harga diriku. Tapi, sosok pemuda itu begitu penting saat ini. Aku tidak boleh menekannya lagi begitu saja. Bagaimanapun juga, proyek ini tidak dapat diperlambat untuk waktu yang lama. Dan tentunya harus segera diselesaikan. Aku harus bertanggungjawabkan semua ini. Dengan kondisi yang ada ini membuat Pak Tua ini pun mengatakan kepada Bu Guru Li, Bu Guru Li, karena Shen Yuan punya kemampuan untuk berinvestasi, ajak dia bertemu dan makan malam. Li yang mendengar itu kini langsung mengirim pesan kepada Shen Yuan itu. Shen Yuan kini berhasil menerimanya. Shen Yuan berkata dalam hatinya, Pak Tua itu malah mengajakku makan malam. Saat ini keberuntungan memang ada di pihakku dan aku harus mendapatkan otonomi penuh atas investasi. Aku akan menggantungkan ini dan akan membuat Lu Zhaojiang itu mengemis di hadapanku terlebih dahulu sebelum berbicara lebih lanjut. Yah, tak lama setelah itu juga, Nana alias Sena pun mengatakan jika mereka akan menghentikan aksi mereka saat ini. Karena jika Shen Yuan ada hal yang ingin dilakukan, maka lakukan saja itu dengan cepat. Mereka akan pergi makan malam bersama lain kali. Dan dengan kondisi ini mau tidak mau Shen Yuan pun menerima perkataan itu. Dia juga sadar Sena ini tampaknya semakin lucu di hadapannya ini. Kelakuan dari Sena cukup membuat Shen Yuan terpesona. Meski demikian, Shen Yuan kemudian langsung menghubungi gadis lainnya, yaitu si Min Hui. Di sini, Min Hui mengatakan kepada Shen Yuan apa yang sedang Shen Yuan lakukan. Apakah Shen Yuan ingin datang ke sebuah tempat untuk jalan-jalan? Shen Yuan mendengar itu berkata, apakah itu hanya jalan-jalan saja? Bagaimana kalau kita mencari minuman dingin yang bisa kita konsumsi? Ya, namun sayangnya, si gadis mengatakan jika tidak baik untuk saat ini, karena dia masih ada sebuah halangan. Dengan kondisi ini membuat Shen Yuan mengerti. Tapi saat kemudian juga Min Hui tetap mengatakan jika ada kemungkinan besar mereka bisa melakukan hal itu jika mendapatkan momentum yang tepat. Mereka bisa bermain kartu lagi. Shen Yuan kini sangat tertarik akan hal itu dan kini dia bergegas untuk menuju ke sana untuk menyapa gadis lainnya yang menjadi miliknya itu. Singkatnya pertemuan pun terjadi di antara mereka berdua. Min Hui langsung memeluk Shen Yuan begitu saja. Shen Yuan mengatakan kepada Min Hui, kau benar-benar sangat wangi sekali. Meski kita jarang untuk bertemu, kau selalu untuk menjaga dirimu. Ini cukup mengesankan. Ya, ciuman hangat didapatkan oleh Shen Yuan di tempat itu. Kini juga dengan tegas, Min Hui mengatakan kepada Shen Yuan, lalu bagaimana dengan hubungan kita saat ini? Apakah hubungan kita saat ini sudah berlangsung dengan baik? Yah, sosok dari Min Hui menanyakan ini karena dia harus bertanya dengan jelas. Mereka berdua telah melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Dan sosok dari si Min Hui telah memberikan segalanya kepada Shen Yuan. Jadi Min Hui ingin memastikan hubungan mereka saat ini seperti apa. Dengan kondisi ini membuat Shen Yuan tahu jika ini merupakan pertanyaan takdir. Perasaan Min Hui saat ini juga semakin meningkat kepada Shen Yuan. Jadi Shen Yuan tidak akan menyakitinya. Dan dengan kondisi ini Shen Yuan mengatakan kepada Min Hui jika hubungan mereka adalah sepasang kekasih. Min Hui sangat senang mendengar semua ini. Yah, meski demikian Min Hui tetap mengatakan kepada Shen Yuan, apakah kau hanya memilikiku? Kau tidak memiliki yang lain bukan? Shen Yuan membenarkan hal itu. Dan dalam hatinya Shen Yuan berkata, aku tidak mungkin mengatakan gadis-gadis lainnya kepada Min Hui ini, karena akan tentu menyakiti hatinya. Kemudian Min Hui berkata kepada Shen Yuan, sekarang setelah Anda melakukan semua ini, aku akan membalas Anda dengan baik dalam 2 hari ini. Shen Yuan yang mendengar itu berkata, baiklah, tapi sebelum itu, aku akan mengajak kamu untuk membeli hadiah besar di akhir minggu. Apakah kau menginginkan mobil atau rumah? Dengan mendengar hal itu, Min Hui tampak sangat terkejut. Karena baginya, membelikan rumah atau mobil itu harganya terlalu mahal dan bisa menghabisi cash dari Shen Yuan begitu saja. Namun, Shen Yuan tidak peduli akan hal itu. Shen Yuan mengatakan tidak perlu menghemat uang saya ini. Tapi,
Aku selalu membayangkan jika kau harus pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Jadi itu sedikit membuatmu mendapatkan perlindungan. Namun sebelum itu alangkah baiknya kau mendapatkan rumah terlebih dahulu, baru kemudian kita mencoba untuk membeli mobil. Mau tidak mau sosok dari Min Hui pun mendengarkan perkataan dari Shen Yuan itu. Shen Yuan juga terus meyakinkan Min Hui jika ini adalah hal yang kecil saja, tidak perlu dipikirkan lebih dalam. Shen Yuan harus pergi ke Danau Qingzhou untuk mengambil rumah itu besok. Tak lama kemudian ketika di perjalanan, Shen Yuan pun video callan dengan sosok si Meng Lu. Meng Lu di sana mengajak Shen Yuan untuk datang ke tempat gym untuk melatih tubuh Shen Yuan itu. Namun, Shen Yuan mengatakan jika dia saat ini punya sedikit keperluan dan tidak punya waktu untuk ke sana. Pada saat ini terjadi, Meng Lu mengatakan kepada Shen Yuan hanya Shen Yuan lah yang pertama kalinya menolak ajakan dari Meng Lu untuk datang ke gym ini. Bahkan setelah di video call oleh si Meng Lu, tetap saja Shen Yuan masih belum punya pikiran apapun. Namun meski menolak, Meng Lu tahu jika Shen Yuan ini punya pelakuan yang baik dan juga punya nada suara yang cukup lembut. Meng Lu cukup tertarik akan Shen Yuan ini karena Shen Yuan tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Ini benar-benar membakar semangat dari Meng Lu ini untuk terus mendekatinya. Tak lama kemudian datanglah sosok dari si Zhao Wanting yang menyapa si Liu Meng Lu itu. Ya, kini Meng Lu dan juga Zhao Wanting akan punya kelas untuk melatih kebugaran mereka. Di sini Zhao Wanting pun tahu jika Meng Lu tampaknya sedang berhubungan dengan seorang pria, namun Meng Lu mengatakan jika itu hanyalah seorang teman biasa yang punya sikap sangat bijaksana. Dengan keadaan ini membuat Zhao Wanting cukup penasaran akan pria itu dan menyuruh Meng Lu untuk mengatakan perihal tentang pria itu. Meng Lu mulai mengatakan jika dia kemarin sempat bertemu dengan seorang pria master emas di sebuah ruangan yang bagus, dan master emasnya sangat murah hati dan mampu untuk memberikan sebuah rumah seharga 3 juta untuk gadis yang dia cintai. Zhao Wanting pun benar-benar terkejut mendengarnya. 3 juta itu bukan uang yang kecil. Jika si pria emas itu dapat membelinya dengan mudah, tentunya harta kekayaannya itu puluhan kali lipat dan mungkin puluhan juta. Yah, tentu saja inilah yang membuat Meng Lu semakin mengagumi pria itu. Dalam kondisi yang semacam ini, Zhao Wanting malah membayangkan jika untuk punya kekuatan ekonomi seperti itu, master emasnya mungkin sudah sangat tua. Tapi Zhao Wanting tahu, bahkan jika itu orang tua, itu sangat berharga. Dan tidak masalah juga pria tua itu bau atau tidak. Sosok Zhao Wanting juga akan tetap menginginkan itu karena demi uang yang ada. Dia sangat terkesan akan pria yang semacam itu. Namun saat kemudian Meng Lu menegaskan kepada Zhao Wanting jika pria itu tidak tua. Pria itu baru berusia awalan 20 tahunan, lebih muda dari dirinya. Hal ini pun membuat Zhao Wanting semakin terkejut. Ini adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan. Dia bertanya bagaimana penampilan dari pria itu. Kini Meng Lu pun mengatakan jika pria itu punya tubuh yang bagus, dia tinggi dan cukup kekar. Atas adanya hal ini membuat si Zhao Wanting benar-benar semakin terkesima. Ini akan menjadi madu yang sangat cantik untuk Liu Meng Lu ini. Zhao Wanting tahu untuk mendapatkan hubungan dengan pria yang semacam itu tentunya harus menjadi gadis yang sangat cantik sekali seperti Meng Lu ini. Meng Lu membenarkan hal itu, dan pada faktanya, pacar dari pria itu saat ini juga punya kecantikan yang tidak berbeda jauh dengan si Meng Lu. Hanya saja, mereka berdua punya kelebihannya masing-masing. Dengan mendengar hal ini membuat Zhao Wanting mengatakan, tidak jauh berbeda dengan pelatih Liu, itu benar-benar cukup mengesankan. Tidak heran, dia bisa membuat pria itu terjerumus ke dalam jebakannya. Tak lama setelah itu juga, Meng Lu pun chat-chatan dengan Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan kepada Meng Lu jika dia tidak akan berbicara lagi dengan Meng Lu saat ini karena dia akan pergi ke Qingzhou untuk mencari rumah. Dengan mengetahui hal ini membuat sosok dari Meng Lu mengatakan, apakah kau ingin mengajak seseorang? Apakah kau membutuhkan saudara perempuanmu ini untuk menemanimu? Shen Yuan yang mengetahui itu tidak menolak sedikit pun. Jika Meng Lu punya waktu, mereka bisa untuk bersama. Meng Lu pun kini mengatakan, ya, jika kau ingin kehadiranku, maka kau harus datang untuk menjemputku. Aku sekarang berada di pusat kebugaran dan penentuan posisi akan dikirimkan kepadamu. Aku sangat menunggumu. Ya, saat ini Meng Lu benar-benar terkesima dengan penampilan Shen Yuan ini. Dia sepertinya punya lampu hijau untuk mendapatkan si Shen Yuan. Dengan adanya ekspresi bahagia dari Meng Lu,
membuat Zhou Wanting juga merasa senang. Dia mengatakan kepada Meng Lu, "Pelatih Liu, apakah ada hal baik yang kau dapatkan? Aku pikir dari raut wajahmu kau tampak sangat bahagia sekarang ini." Meng Lu pun membenarkan hal itu, dan kini Meng Lu mengatakan kepada si Zhou Wanting jika mereka mungkin tidak akan melanjutkan kelas kali ini karena ada kepentingan yang harus dilakukan oleh si Meng Lu. Dan Meng Lu berjanji akan mengembalikan uang dari Zhou Wanting dari biaya kelas privat ini sebanyak 2 kali lipat nantinya. Ini dilakukan oleh Meng Lu karena saat ini dia akan bertemu dengan tuan emas yang baru saja dia katakan. Sekarang dia ingin pergi ke danau untuk mencari rumah. Dan dengan kondisi ini membuat Zhou Wanting semakin tidak menyangka. Dia menyadari akan satu hal, di mana tempat di Danau Qingzhou itu rumah 10 besar kelas super. Itu merupakan salah satu daerah kaya yang terkenal. Zhou Wanting tidak habis pikir, bukankah tuan emas itu baru saja berkenalan dengan si Liu Meng Lu, tapi kenapa itu menjadi sangat dekat dan intens sekali. Di sini juga Zhou Wanting tahu akan trik dan permainan yang dimainkan oleh Liu Meng Lu itu. Pria madu itu juga harus pantas untuk diraih. Tapi jika itu Zhou Wanting mungkin akan langsung menemui pria itu begitu saja tanpa ragu. Dan langsung satset saja untuk mendapatkannya. Setelah itu, ketika Meng Lu ingin pergi, ada salah seorang pria bernama Han Lihai, pelatih kebugaran yang menyapanya. Yang saat ini mencoba menanyakan kepada Meng Lu apakah ada kelas saat ini. Namun Meng Lu langsung mengabaikan itu begitu saja, seakan-akan tidak ingin terhadap pria ini. Ini benar-benar menjijikan bagi Meng Lu. Singkatnya, 10 menit kemudian, Meng Lu pun dijemput oleh seorang pria dengan menggunakan mobil. Kali ini, sosok pelatih kebugaran tadi yang bernama Han Lihai mengatakan, bisakah pria yang mengendarai M9 mendapatkan si impianku itu? Bukankah terakhir kali pria yang mencoba mendekati si Meng Lu dengan hal yang semacam ini gagal untuk melakukannya? Apakah saat ini akan melakukan hal yang sama? Namun sayangnya Zhou Wanting ini mengatakan, itu tidaklah mungkin. Pria itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pria itu dapat membeli rumah seharga 3 juta untuk teman wanitanya sesuka hatinya. Itu benar-benar jauh berbeda. Lihai pun benar-benar terkejut ketika mendengar hal itu. Dia mengatakan, 3 juta? Berapa tahun yang dibutuhkan untuk berjuang keras menghasilkan 3 juta? Ini benar-benar tak masuk akal. Tapi, saat kemudian Zhou Wanting menyadari, jika pria yang sedang bersama Meng Lu ini tampaknya sedikit akrab baginya. Dia tampak mengenali pria itu. Ya, akhirnya, sosok dari Wanting menyadari, jika pria ini merupakan Shen Yuan yang pernah ada di hatinya itu. Shen Yuan yang kini telah berubah menjadi sosok preman kaya yang benar-benar tampil mengesankan. Zhou Wanting pun semakin tampak terkejut akan semua ini. Baru saja dia mendengar perkataan dari si Meng Lu bahwa pria itu tinggi, tampan, muda, dan kaya raya. Ternyata itu adalah Shen Yuan. Ini benar-benar sangat mengejutkan Zhou Wanting ini. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya pria yang semacam ini sangat dekat dengan Zhou Wanting dan pernah ada di hatinya. Tapi sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya, yang bahkan membelikan sesuatu dengan sangat mudah tanpa memikirkan panjang itu semua. Zhou Wanting benar-benar tidak habis pikir dengan semua ini. Padahal dia baru saja berpisah dengan Shen Yuan itu masih kurang dari 1 bulanan. Tapi perubahan Shen Yuan benar-benar signifikan yang membuatnya malu sedalam-dalam mungkin. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-9 berakhir sampai di sini.